Ya, saya ulang ya, beberapa bulan terakhir ini terjadi kompetisi antara TikTok dan Shopee mengenai live ya. Jadi live ini menggunakan public figure ya, orang-orang yang mempunyai follower banyak ya, kemudian ataupun orang-orang terkenal yang hasilnya juga luar biasa, walaupun di balik hasil yang luar biasa tersebut, teman-teman mungkin sudah pernah menonton podcastnya ya, podcastnya Koh Chun, podcastnya siapa macam-macam ya, dan ada apa balik itu semua gitu ya. Jadi kalau dari sisi Shopee ya, saya orang misalnya dari orang Shopee, Shopee juga nggak pengen kehilangan momentum dalam artian orang sudah pada belanjanya via live, kemudian akhirnya Shopee juga ikut-ikutan gitu. Karena pasarnya Shopee mulai berkurang pindah ke TikTok gitu. Walaupun nggak semuanya. Nah, kenapa Shopee masih punya market gitu? Karena dia masih punya Shopee Paylater gitu ya. Sedangkan TikTok belum mempunyai TikTok Paylater ya. Terlepas hukumnya Paylater, eh, kita melihat dari segi bisnis gitu. Jadi TikTok untuk mempunyai Paylater itu perlu proses yang panjang, di mana dia sosial media kok menjadi e-commerce gitu ya. Dan ini menjadi di ranah regulasi dia menjadi aturannya belum ada sosial media di e-commerce gitu kan. Aturannya belum masih digodok setahu saya dan akhirnya nanti kalau pengen ngeluarin alat pembayaran, misal TikTok Pay ya, Shopee Pay ada TikTok Pay, kemudian saat TikTok Pay ada TikTok Pay Later, kemudian TikTok keluarin TikTok Bank misal, kayak si Bank, itu aturannya masih sangat nggak cepat gitu ya, setahu saya kecuali di kemarin mereka udah memproses itu. Nah, Shopee ini masih punya market ya, dan market itu lumayan dan masih gampang ya. Kenapa gampang? Karena kemarin saya nyoba ya, bukan saya, masih tim ya, tim di Jogja, nyoba live itu. Ada yang closing 4, closing 7, harga per produknya itu 250.000 gitu. 250.000 live 4, closing 4 berarti dapat 1 juta. Ya, terus live lagi dapat 7 berarti dapat dapat 1,750 dan seterusnya gitu. Ya, nah nanti dan ini sedang kita evaluasi dalam artian oh ini ternyata kami mencoba ya tim di Jogja mencoba live bareng TikTok dan Shopee gitu dan ternyata hasilnya lebih bagus di Shopee. Ya, kalau itu di kasus di kami gitu kan. Produk harga 250.000 gitu. Nah, berarti yang akan bahas pada malam hari ini ya bagaimana kita ya di tahun 2023 ini bagi teman-teman yang menggunakan marketplace itu tetap bisa survive ya menggunakan eh, platform marketplace bisnisnya bertumbuh dan pada akhirnya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Oke, saya langsung share screen aja polanya. Oke, nah ini dalam satu slide so polanya seperti ini ya teman-teman. Buat yang pernah ikut mungkin sudah beberapa kotak ini saya bahas ya di mana PR yang pertama yang paling simple tetapi banyak yang nggak mau repot itu adalah di ranah ini ya yang di bagian atas di sini ya di bagian atas ini nih. Kenapa nggak mau repot? Karena pengen instan gitu loh. Banyak eh, di luar sana ya orang-orang tuh pengen penjualannya bagus tapi tampilan tokonya seadanya. Fotonya nggak bagus, nggak ada videonya, nulis nulis judul, deskripsi, ya nama produk itu asal-asalan gitu. Terus bilangnya udah praktek materi dari seminar gitu atau dari pelatihan gitu. Dicek praktek dari mana gitu kan. Persentase chatnya 60 sekian persen, ya deskripsinya sih bagus ya 60-an persen, kemudian terakhir online
sekian puluh jam yang lalu, bukan harusnya selalu tanpa online. Ya, kemudian penataan etalasenya juga asal-asalan gitu kan. Sehingga orang ketika masuk menjadi nggak betah gitu loh. Masuk toko ya, apalagi harganya bukan yang paling murah gitu. Terus akhirnya nggak jadi beli. Kemudian yang disalahkan bukan tampilan tokonya, yang diperbaiki bukan tampilan tokonya, tetapi langsung mengira iklannya nggak worth it, alias eh, nggak menguntungkan bagi dia ketika beriklan di Shopee. Padahal bukan itu gitu loh. Ya. Kesalahannya bukan pada iklan. Iklan otomatis di marketplace Shopee itu udah banyak yang bagus ya. Selama apa? Judul nama produk, foto produk dan sebagainya itu bagus ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi banyak yang nggak sabar di sini nih. Ya. Terus setelah nggak sabar di sini, nggak sabar di sini, kota ini. Ya. Terus pengennya langsung ke iklan, lalu tokonya nggak dijagain, ya nggak pernah ikut campaign Shopee, ya pengennya orderan besar gitu. Dan itu masalah banyak seller gitu. Nggak sabar menata toko, nggak sabar ngikuti proses yang ada di campaign, ya nggak sabar nge eh, nggak rutin posting video, rutin posting feed, nggak rutin nge-live, nggak rutin ngirim broadcast ya. Tapi pengen orderan besar. Padahal kerjaan di marketplace itu sebenarnya mudah-mudah tapi banyak. Bedanya itu aja. Ya kalau kita kita lihat ya sebenarnya dalam sehari itu kalau kalau tim pengiklan tuh kayak gini jadwalnya. Nah, saya ganti share screen-nya. Nah, ini buat tim iklan aja jadwalnya kayak gini ya, belum tim tim live ya. Ini ya ini setelah tokonya siap, tiap pagi itu yang kita lakukan adalah ini, mengevaluasi set- yang ada di marketplace. Apapun marketplace-nya tambah banyak, tokonya tambah banyak, tentu yang dievaluasi jadi makin banyak. Terus klik naikkan produk ya. Ini juga fitur gratis yang seringkali dilupakan dan dianggap tidak bekerja. Padahal saat kerjanya naikkan produk adalah untuk muncul di kategori terbaru, ya, pensortiran terbaru. Kemudian siang itu ya, ini banyak terjadi penjualan di jam segini gitu. Ya, ya. Itu untuk live sesi satu gitu ya. Ya. Tapi kalau di sini punya live lagi gitu ya. Ya, cuma ini saya jarang dapat bagusnya kalau di beberapa kategori emak-emak gitu ya. Itu seringnya jam istirahat siang. Ya, kemudian nanti jam 15.50 ya ini bukan 15.50 ya 15.30 sebenarnya ya kita mau pulang kantor itu kita ngecek saldo kita apakah saldo kita ini bisa sampai malam iklannya ya jadi contoh ya cara ngeceknya kayak gini saya coba buka salah satu iklan yang saya pegang untuk ngasih contoh tentang iklan ya. Oke, kita harus ngecek di iklan. Nah, misal kayak gini iklannya. Nah, berapa kebutuhan iklan kita 24 jam? Di awal kita perlu menemukan ini. Karena budget iklan yang ada di sini itu akan berpengaruh terhadap kualitas iklan yang ada di sini.
iklan otomatis gitu ya. Nah, kita harus melihat saldo kita itu untuk bisa tayang dalam satu hari butuh butuh berapa nih biar iklan kita tayang 24 jam. Ya, jangan-jangan selama ini iklan kita nggak bagus tuh karena kayak gini. Ya, jam 12 habis sehingga siang, sore, malam itu iklan kita nggak tayang dan kita nggak dapat penjualan di sini. Dan kalau nggak punya tim yang jagain, biasanya ini lewat. Ini lewat, benar-benar lewat. Gitu. Dan itu kejadian. Nanti yang disalahin iklannya nggak bagus. Padahal timnya nggak pernah jagain iklannya bisa jalan sampai malam. Padahal di fase awal ini adalah salah satu yang paling krusial. Jadi paling banyak bikin boncos. Dalam settingan iklan ada iklan tidak jalan 24 jam. Ya. Jadi di awal kita belajar beriklan adalah kita harus berani. Rata-rata di kami 50 sampai 80 ribu per hari. Nah, kalau iklan otomatisnya bagus, ini naik terus, gitu kan. Tapi patokan rata-rata biasanya habis segini. Nah, ini jarang eh, yang paling awal adalah mengamati ini. Makanya di jam-jam tadi, ketika jam 4 sore, ya kita memastikan itu saldo bisa sampai malam. Sebelum pulang naikin bodak, ya jam malam jam 7 segini, teman-teman langsung cek saldo iklannya masih atau enggak di tiap produk, jam 20 naikkan produk, kemudian jam 20 sampai 22 adalah kemudian jam 21 sampai 23 sekian itu adalah nge-live lagi ya. Nah, untuk menentukan jam live terbaik adalah mencatat jam terjadinya konversi ya. Jam terjadinya konversi di iklan ya dan jam terjadinya invoice ya. Kalau ini kalau memang punya tim banyak ya segini jalan semua, kalau enggak teman-teman lihat dari sini. Ya, terjadinya konversi itu paling sering jam berapa nih? Nanti dicatetin, oh jam 6 terus besok jam berapa, besok jam berapa, besok jam berapa gitu ya. Nanti dilihat di data iklannya gitu. Nah, itu cara mengetahui kapan waktu live yang terbaik di Shopee ketika tim kita terbatas dan kita hanya bisa live sekali. Tapi kalau live-nya bisa banyak, berarti kita live 3 kali. Ya, kemudian data-data ketika terjadi invoice dan pengunjung live terbanyak, kemudian invoice terbanyak itu adalah waktu-waktu kita melakukan broadcast dan posting Shopee video ataupun feed ya. Ya kalau di makro saya namanya feed. Nah, itu jam-jam terbaik. Nah, yang perlu kita siapin untuk 99 ya 10-10 gitu kan. 9, 10-10, kemudian 11-11, 12-12 adalah yang pertama mendaftar campaign ya, mendaftar campaign yang ada di seller center. Ya, rutin. Ya, di mana sih daftar campaignnya? Nah, ini harus sering daftar di sini. Ya, di bagian awal ya. Bagian awal, ya, ya, di berandai ya, di bagian bawah ini diikuti semua. Nah, ini kan 99 masih bisa daftar nih. Seaktif mungkin. Beda kategori toko akan beda jadwal live-nya, beda jam posting video. Kecuali target marketnya sama-sama emak, anak sekolah, jamnya tidur siang, jam-jam setelah anak tidur malam. Kalau saya di laptop saya tokonya beda-beda ya. Saya ada baju koko, ada vitamin kucing, ada minuman kolagen, terus ada yang saya 5 toko kategorinya beda-beda semua yang saya pegang di laptop saya. Jadi jamnya beda-beda. Nah, kemudian buat teman-teman ini rutin harus ikut ya. Walaupun mungkin males sih. Malesnya itu ya banyak banget ya harus daftar terus dan sebagainya gitu. Ya mau nggak mau gitu loh. Ini fase awal setelah nata toko ya. Saya udah sering nyampain penataan toko seperti apa. Yang paling penting tuh kemudian ini. Lalu promo yang ada di sini dipakai semua.
Dan yang nggak kalah penting, kadang terjadi boncos itu karena settingan ekspedisi. Ekspedisi yang diaktifin adalah ekspedisi yang jarang promo sama marketplace, ya. Ya, dan nggak ngaktifin COD itu juga krusial. Jadi ekspedisi yang di sini nggak sesuai ekspedisi yang sering promo dengan marketplace Shopee, ya. Kalau Tokopedia sih cepat aja, kalau Shopee ya gonta-ganti. Ya. Nah, jadi itu teman-teman untuk 99 dan seterusnya, setiap ada promo yang ada di awal gitu kan, di halaman awal itu diikuti, ya. Ya. Kemudian yang didaftarkan apa? Ya sesuai kategori, mendaftar campaign ya sesuai kategori. Nah, ada produk-produk yang dikorbankan, ya. Produk pancingan dijual murah, ya. Di kategori tersebut yang dikorbankan. Ya, jadi di fase awal gitu kan, kita data campaign orang terbeli, ya, siapin voucher follow, ya, karena follower ini nanti eh, akan nonton kita ketika live, ya. Pertambahan follower ini, ya. Dan kalau rutin live, nanti ada pop up live dan notifikasi, ya. Kalau kita live, nah, alurnya gini, ya. Jadi setelah toko tadi siap, ya, anggap saja di sini teman-teman tokonya bagus-bagus, sudah standar kayak Shopee Mall itu, ya, udah nggak ada nulis judulnya diawali huruf besar, nggak ada mengulang kata yang sama, nggak ada pakai simbol, ya. Udah sering itu saya sampaikan, tapi ya masih banyak banget yang nggak sama, ya, nggak standar gitu, ya. Tapi pengen jualannya bagus gitu. Ya saya anggap teman-teman clear ya di situ, ya. Nah, kita di fase ini nih. Ini dulu diselesaikan. Ya, ini, ya, dan ini, ya. Baru nanti dijalankan ini, terus ininya yang benar. Ya. Dan nanti kan ini saya tanggal 27, ya, insya Allah 26 gitu akan ada pelatihan di Bandung gitu kan. Nah, yang ini nanti dan cuma 1 hari kita akan bahas mayoritas di iklan gitu. Jadi apanya teman-teman udah klik masalah ini, kita akan membahas bagaimana cara membaca iklan, membaca bisnis saya, dan mengambil keputusan dari iklan dan bisnis saya tersebut supaya bisa mendatangkan pembeli baru dan pelanggan lama itu repeat order gitu, ya. Dan kabar baiknya gitu kan, ada harga khusus nih bagi 5 peserta tercepat yang hadir di malam hari ini. Nanti kita akan buka-bukaan materi iklan, ya, di Shopee, Tokopedia, dan nanti kalau cukup Lazada waktunya. Dan harapannya teman-teman memanfaatkan promo tersebut, ya. Jadi harga khusus 1.250.000 dan hanya 1 hari. Jadi teman-teman hanya luangin waktu 1 hari, nggak perlu 2 hari kayak workshop-workshop saya sebanyak 43 angkatan sebelumnya. Dan nanti setelah workshop ada after sales, bisa Zoom meeting sama saya. Udah ada yang 3 kali, 2 kali, ya, angkatan sebelum-sebelumnya untuk dipantau iklannya sama-sama. Ya, karena kadang untuk memutuskan hasil dari iklan ini kita membutuhkan saran-saran, ya, dari praktisi-praktisi yang berpengalaman, salah satunya saya gitu. Nah, malam ini kita akan bahas ini dan ini, ya. Ya, kaitannya dengan live, nanti kita persiapkan voucher follow toko untuk menambah follower, kemudian voucher toko ketika live. Jadi ada beberapa harga yang harus disiapin. Ya, jadi harga yang harus disiapin itu ini, ya. Jadi harga khusus Shopee Video, ya, untuk yang kuning
Ya, eh, harga khusus live. Ini yang paling murah harus di sini. Ini yang lagi dikejot. Ya, ini harus paling murah. Ini relatif ya. Jadi harus ada leveling-leveling harga lagi. Ini bisa nomor 2 atau nomor 3. Bisa termurah nomor 2 atau 3. Selain flash sale. Nah, tapi di sini yang paling murah karena ini yang paling dikejot. Ya, kemarin iseng aja tim lead juga closing 4, closing 7 ya. Padahal nggak hitungannya ya baru berapa sesi doang gitu, belum sampai 24 jam. Jadi teman-teman perlu membedakan harga khusus live. Nah, harga khusus live ini dibagi lagi harga khusus live hari biasa, ya, kemudian harga khusus live hari gajian. Nah, harga khusus live tanggal kembar. Nah, ini yang paling murah di sini. Ya, kalau pengen nyampe angka yang bagus gitu ya. Jadi siapin level-leveling harga gitu dari harga harga biasa ya jadi pakai live, kemudian harga campaign, harga Shopee video, harga live itu pun ada turunannya lagi harga live gitu ya. Nah, paling murah di sini karena nanti peak seasonnya sudah mulai gitu ya. Prediksi saya ya kalau 12-12 sudah hampir pasti mayoritas kayak gitu. Selain 12-12 ya, kalau enggak ya tinggal 99, 10-10 atau 11-11 tergantung nanti marketplace mau ngebanting di mana gitu, membantu booster di mana gitu ya. Nah, dan ini kan sudah dipanasin tuh sama public figure ya. Saya mulai melihat ada Dr. Richard, Ruben Onsu di Shopee Shopee Live gitu ya. Nah, nanti dilihat aja dan itu mungkin akan makin banyak gitu. Walaupun yang live nggak mesti si public figure tersebut ya. Jadi buat teman-teman mulai mengarah ke sini ya. Posting Shopee video rutin satu, kemudian posting harga khusus live setiap hari. Ya, jangan libur ya. Ya, walaupun kalau di Shopee nggak seketat TikTok ya, dalam artian kalau nggak masuk TikTok Shop ataupun libur sehari, trafficnya berkurang. Nah, kalau Shopee nggak gitu. Tapi ya kuncinya followernya yang besar. Ya, jadi siapin dulu itu. Terus setelah itu apalagi naikkan produk tadi sudah combo hemat gratis ongkir bla bla bla. Nah, gratis ongkir ekstra buat produk-produk di bawah 80.000. Ya, kemudian live dan video, oke, saya bahas dulu pakai notepad ya. Sebentar, saya cari notepad saya tentang live. Moga-moga di sini nih. Oke, jadi ada catatan. Oke, oke ini catatannya. Kita bahas Shopee video. Oke, sekarang punya notepad ya. Kita biar lebih kelihatan. Oke, untuk Shopee video, Tokopedia Feed atau Lazada Feed minimal sehari sekali. Ya, di jam paling banyak. Ya, di jam paling banyak terjadi konversi dan invoice. Koneksikan Shopee Video dengan Instagram kita. Nah, nanti ketika Instagram tersebut posting Reels, maka tiap jam dini hari Shopee Video akan terposting juga. Ya, ini buat yang nggak mau repot. Kemudian hashtag dan judul video ini harus mengandung kata kunci. Ya, jadi hashtag, caption, judul dan suara ya. Jadi termasuk suara ya. Termasuk di suara, di kata-kata yang dalam video. Nah, misal jualannya baju koko pria di video itu sering nyebutin baju koko pria. Supaya muncul apa? Ya di hasil pencarian Shopee
Shopee video juga muncul gitu kan. Nah, ini tadi ya, live juga sama, fokus kuantitas dulu, yang penting rutin baru ngomongin kualitas. Ya, ini yang paling penting. Ya, kita nunggu kualitas bagus tapi nggak pernah posting ya nanti tinggal kehilangan momen. Tambahkan juga hashtag yang ada di Shopee Video. Sekarang kan 99 apa itu hashtagnya, nggak salah. Ya, jadi ada 99 apa hashtag-hashtagnya. Nah, itu dimasukin juga yang relevan dengan hmm, produk ya. Coba saya lihat sekarang hashtagnya apa nih? 99 dibelanjain Shopee ya. Viral di Shopee Video. Kemudian nah, nanti dicari ya. Kalau saya menghindari hashtag public figure ya, karena memang nggak mesti cocok gitu. Ya, belanja di Shopee 99. Nah, nanti dibagi-bagi ya. Contohnya seperti itu. Terus nanti di kotak pencarian ada Shopee Beauty Haul sama Shopee Fashion Haul ya. Ya, terus ada pencarian yang disarankan ya. Saya nggak terlalu nih pakai itu gitu. Terus itu udah dan bikin video di situ juga Shopee sudah menghadirkan ya di pojok kanan atas kalau mau bikin video di situ udah ada template juga ya, ada one clip juga gitu kan. Pakai aja video itu kalau pengen simple gitu ya. Dan nanti bisa diikuti program challenge juga yang ada di hashtag Shopee. Ya, kalau ada tim setiap tombol di Shopee video TikTok mengandung trigger ya pengunjung selanjutnya. Jadi memang ajak ajakan untuk nge-love, nge-share ya, komen gitu kan. Termasuk ketika live itu akan mendorong terjadinya pengunjung-pengunjung selanjutnya ya. Jadi nge-love, komen, share gitu kan. Ya. Nah, nanti pertambahan jumlah traffic dari Shopee Video bisa kita di bisnis saya. Nah, siapkan voucher khusus Shopee Video, tapi ingat diskon terbaru tetap di Shopee Live. Jadi buat video yang mengajak orang-orang live di nonton kita di Shopee. Buat banner live tiap jam berapa. Ya, kemudian deskripsi toko juga live jam berapa. Ya, karena emang dibuatkan oleh Shopee ya terutama. Kemudian jadwal live ya sesuai yang paling banyak konversi dan invoice ya, minimal 2 jam per hari ya di jam-jam ini. Voucher khusus live ya supaya muncul di halaman awal Shopee Live ya partisipasi juga supaya muncul di live 50% ya. Ya, kemudian banner live ya, banner apa thumbnail ya, thumbnail yang live ini juga harus menarik. Ya, cari banner-banner apa dari kompetitor yang membuat akhirnya teman-teman ngeklik dan kemudian karakter hostnya nanti gimana. Nah, setelah mereka melihat banner, mereka akan melihat host ya, lihat bagaimana hostnya ya, hostnya kata-kata apa yang sering diucapkan ya, diucapkan ya, kamus dari kata-kata, kata yang sering diucapkan. Ya, kita harus mempelajari bahasa-bahasa mereka ya. Kemudian ajakan untuk tap-tap, untuk komen ya, ya untuk love, untuk share ya. Jadi ajak interaksi audiens ya. Ya, terus biasanya ngomongin cepat, ngisi terus ya. Ini juga nggak gampang loh. Misal nih teman-teman nggak pernah ngisi webinar, terus ngisi webinar kayak gini. Kalau biasa ngomong nggak paham materi yang harus diomongin, itu kan bahaya. Makanya kan perlu riset dulu ke ini ya, kata-kata yang dising apa ya. Kemudian alur dari opening opening
live sampai closing live. Sesuai target, sesuai market masing-masing ya. Ini nggak bisa disamakan karena ya misal makanan ya ada dibatasi waktu gitu misal. Itu. Terus ruangan live ya ini standar ya. Kalau jangan sesuaikan target market masing-masing, peralatan peralatan live ini smartphone ya level paling rendah gitu kan. Ya cuma ada yang mengharuskan iPhone ya, tapi saya enggak yang Android aja enggak apa-apa. Kamera OBS Studio, mic clip on atau wireless ya, tuh lebih wireless. Kemudian script ketika live ada untuk tap-tap, untuk komen mau, pengen dikasih harga berapa, produk apa lagi mau dibanting ya. Tapi ini rencanakan ya sebenarnya kita cuma nanya buat ngundang interaksi aja. Banyak ucapkan kata kunci produk di live. Oh iya siapa yang mau baju koko pria dewasa silakan komen mau. Yang mana yang pengen dibanting gitu kan. Misalnya kan harganya ya seri apa yang teman-teman mau di malam hari ini kita harus kasih diskon terbesar buat teman-teman yang nonton khusus live malam hari ini besok belum tentu gitu kan. Nah contoh kayak gitu. Ya, nanti direkam, di-live-kan juga di mana-mana ya. Terus YouTube-nya nanti dikasih postingan-postingan kayak gini. Biar YouTube-nya jadi live juga gitu ya. Ya, ke depan ini arahnya ke sini. Nah, kemudian untuk host ya biasanya per sesi ya. Ya, per hari minimal ya satu sesi 2 jam ya kurang. Per minimal berapa sesi ya tergantung kemauannya. Bonus bisa tergantung omset, bisa akumulasi, bisa achievement, misal tembus 1 juta bonus berapa, silahkan cek margin masing-masing dari produk kita. Kemudian setelah harus punya backup minimal 1 orang ya supaya nggak pernah libur ya. Ya, tapi kalau Shopee masih aman. Semakin banyak live, jadwal live berarti 2 sesi, berarti perlu 12 talent plus backupnya berapa ya. Ya, kemudian semakin banyak akun untuk live tentu saja perlu ruangan yang berbeda ya, hostnya beda gitu ya. Walaupun soalnya ya tim Jogja itu ya nyoba gitu live live bareng gitu. Ternyata kadang nyebut yang live bareng TikTok sama Shopee, kadang kesebut tuh Shopee TikTok. Nah, itu si TikToknya tuh sensitif itu sebenarnya. Ya, jadi hati-hati buat teman-teman yang live bareng itu TikToknya emang sensitif ya. Nah, itu untuk Shopee Video, Shopee Live. Ya, kemudian broadcast chat itu ya nanti bias video itu start saya munculnya gaji pokoknya per sesi ya mulai dari di Jogja mulai 25.000 sampai 40.000. Bonusnya per eh, ada macam-macam ya, ada yang berdasarkan omset, ada yang berdasarkan tiap tembus sekian jadi berapa. Ada yang tiap tembus 1 juta dapat 20.000. Ya, ada yang 1% sampai 3% dari omset gitu ya. Iya, betul. Di Jogja ada yang mau segitu. Ya, dan itu mahasiswa banyak yang rebutan. Kenapa? Karena itu lebih untung daripada kerja part time. Kerja part time katakanlah 6 jam, gajinya 800 sampai 1 juta per bulan. Kalau live itu kalau live itu sehari ya, mereka ambil satu sesi katakanlah 25, mereka ambil 2 sesi 50.000 ya 4 jam. Nah, 4 jam dikali 30 hari mereka live, mereka udah dapat 50.000 kali 31,5. Padahal mereka dapat uang saku dari orang tua gitu kan. Nah, kalau Jakarta belum tahu nih teman-teman Jakarta gimana ya. Mungkin kalau 25 nggak mau kali ya, 100 mungkin. Nah, coba aja nanti pasang lowongan ya, pasang lowongan. Nah, di lowongan itu kan nanti ditanya pengennya berapa gitu kan. Pengennya berapa, kemudian dites untuk bikin video eh, penjelasan tentang produk ya. Nah, nanti dites. Ya, jadi ada tes-tesnya gitu. Nah, biasanya yang udah ahli mereka udah paham caranya ngisi kekosongan ya, kekosongan dari ketika ngomong ya memang nggak boleh kayak barusan saya gitu sudah nggak anu nggak maksud.
kurang maksimal gitu. Jadi ngomong apa aja lah kayak ajakan tap-tap dan sebagainya. Nah, 75 itu bagus ada yang sharing ya. Alhamdulillah masih terjangkau ya semoga ya. Oke, terus saya lihat tesnya apa aja buat jadi host live sebentar. Ke hmm, ya tadi contohnya tes. Oke, nanti pasang ya 75. Misal lowongan kerja host live gitu kan. Ya penjelasan perusahaan kita kayak apa, butuh host live. Mempromosikan produk perusahaan melalui live streaming. Ya, meningkatkan jumlah follower, menciptakan interaksi dengan audiens ya. Kemudian bikin perencanaan jadwal ya, kemudian ya, evaluasi ketika live ya, qualification, usia, pendidikan, percaya diri ya, public speaking, ya, kemudian komunikasi ya. Ya ini orang-orang yang senang tampil dan senang target ya, senang aktif ya, menguasai fitur-fitur live gitu ya. Ya terus ya tesnya membuat video promosi ya, buatlah satu video seolah sedang live gitu. Ajak audiens untuk tap, comment, share, check out dan payment. Ya, durasi videonya berapa, maksimal dikumpulin kapan, upload di Google Drive, nanti dicek satu-satu. Nah, itu ya nanti silakan disesuaikan. Oke, itu saya akan bahas ya memang tadi belum di share screen, soalnya lowongannya cuma saya bacakan aja. Nah, tadi udah tentang itu ya yang ini live pakai live internal dulu ya, live internal bukan ngomongin afiliator. Ya, follow up, CS, CRM, marketplace ya. Nah, jadi fungsi iklan ini adalah nambah iklan sama voucher follow itu adalah ketika orang masuk dari iklan, kemudian dia ada tombol untuk follow dan di situ ada pengumuman kapan harga termurah ketika live, maka dorongan orang akan check out di live gitu kan. Nah, cuma namanya check out di live itu kan kadang-kadang nggak langsung dibayar. Nah, disitulah fungsi broadcast chat ya. Nah, setelah di broadcast ya berarti tugas mengirim broadcast itu berapa kali? Ya tergantung level. Nah, enaknya di Shopee broadcast itu bisa 2 kali ya sepekan tapi gratis. Kalau di Tokopedia harus bayar broadcastnya. Ya bisa kapanpun tapi bayar. Nah disitulah kreativitas kita di copywriting akan tertantang. Nah itu untuk live internal. Terus nanti jangan lupa di next levelnya teman-teman daftar Facebook CPAS. Kemudian kalau memang marginnya cukup atau kompetitor pada mall, teman-teman bisa masuk ke mall dan official store. Harapannya nanti bisa eh, dapat promo yang lebih banyak gitu kan. Nah, nanti beda lagi kalau live-nya pakai afiliator atau seller Shopee ya itu juga ada ya, itu tapi harus berguru. Oke. Nah, terus next steps-nya ya bagaimana ke iklannya ya. Ke iklannya adalah kita perlu mempersiapkan yang namanya budget ya. Budgetnya tadi 50 sampai 80 ribu per hari per produk ya, walaupun nggak mesti habis. Ya, jadi live. Kemudian produk apa yang diiklankan? Nah, biasanya kami melihat dari bisnis saya ya. Kita lihat dari bisnis saya, kita lihat mana yang konversinya paling bagus kalau memang udah ada penjualan ya. Ya, jadi kita mana sih yang mau diiklanin dulu ya, yang paling bagus konversinya sebenarnya itu yang paling gampang. Yang kedua, selainnya yang bagus konversinya ya memang yang paling bagus marginnya. Ya,
Yang ketiga yang udah ada rating, yang keempat ya produk-produk yang masih perlu kita centang tingkat konversi ya nanti kita lihat di sini. Ya, kita urutkan berdasarkan angka konversinya ya bulan-bulan sebelumnya. Nah, misal Juli konversi paling bagus apa? Ini gitu ya. Itu yang diiklankan. Ya, kemudian nanti Juni gimana dilihat. Ah, Juni ini gitu kan. Ya, makin besar makin bagus, makin kecil makin nggak bagus. Biasanya saya lihat dari sini. Ini prioritas diiklankan baik otomatis maupun manual. Nah, itu lihat dari sini ya. Kemudian setelah itu baru kita iklankan. Nah, metode iklannya kan ada beberapa tuh. Nah, sudah ada 5 iklan Shopee ya, iklan pencarian, produk serupa, produk otomatis, sama iklan toko otomatis. Ya, ada 4 ya. Nah, fungsi iklan pencarian ini muncul hasil pencarian. Ya, yang pencarian produk muncul di produk, yang pencarian toko di toko. Kemudian iklan produk serupa ada di halaman rekomendasi sama di halaman anu ya, di halaman bawah produk kompetitor. Nah, iklan produk otomatis itu mencakup dari 2 ya, ini dan ini gitu kan. Pas baru ya, baru ya, BM-nya beda gitu ya. Terus ngitung biaya iklan. Nah, biaya iklannya gini ya, ada spreadsheet-nya nih. Ada spreadsheet-nya sebentar. Acos ya. Kita menghitung ACOS-nya dulu. Nah, saya cari spreadsheet-nya Acos. Cara kerjanya Shopee Video sama live itu beda target market ya, karena beda target market. Ya, jadi memang cara kerjanya masing-masing. Kalau live masih dikit, mungkin tadi banyak. Memang harus didorong, nambah follower, diarahin untuk ngikutin live di jam sekian gitu. Nah, ini saya bikin hitung-hitungan yang ada. Menurut saya simpel ya, moga-moga saya bisa dipahami. Nah, di sini kita harus menghitung namanya ACOS atau ROAS ya. Kalau di ROAS atau ROI, berapa persen dari biaya iklan yang ideal untuk menghasilkan iklan yang efektif dan efisien. Nah, misal biaya HPP saya produksi celana itu eh, 75.000. Saya bikin celana 75.000. Mau di Solo, di Bandung harganya sama. Biaya admin kategori A 10%, berarti 75.500 saya masukkan sebagai HPP. HPP saya genepin 85%. Ya, kemudian kalau kita top up saldo kan 1.000. Nah, harga jual saya naikin katakanlah 2 kali lipat, jadi 100%. Nah, biaya iklan kita maksimal 50%, tapi tidak untung. Katakanlah gini, biaya iklan kita 170, laku 170 sama dengan rugi. Biaya iklan kita 85.000, berarti kita impas. Impas tuh ya modal 85, biaya iklan 85, berarti nggak dapat apa-apa. Ya, kemudian kalau biaya iklan 56.000, efektivitas iklan 3, ACOS 40%, itu berarti cuma dapat berapa ini? Ya, 170 dikurangi ini per piecesnya. Ya, dapat segini ya, mending ya. Nah, ini ACOS 4, efektif 30% ACOS 4, berarti biaya iklannya segini. Nah, itu masih untung berapa? Nah, makin efektivitas iklan makin besar, ACOS makin kecil itu makin sehat. Ya, ini belum termasuk PPN, kemudian gaji dan sebagainya yang dihitung. Jadi saya melihat dari rumus ini dulu. Berapa sih angka ideal ACOS yang kita tentukan? Nah, ACOS yang kita tentukan itu ideal setelah kita ROI ya di
platform lain tuh ROI, cuma di Shopee ini nyebutnya ACOS ya. ACOS ya. Enggak. Ya, kalau di Shopee itu disebutnya ACOS ya. Persentase biaya iklan terhadap penjualan dari iklan gitu ya. Biaya dibagi penjualan. Jadi ini namanya ACOS. Gitu. ROI atau ROAS gitu ya. Terus platformnya kalau Facebook Ad bilangnya ROAS, Facebook apa namanya ROI gitu. Nah, jadi kita harus menentukan angka acos ideal kita minimal ya, acos maksimal dan efektivitas iklan maksimal ya. Jadi ini minimal berapa disebut sehat, ya ini maksimal berapa disebut masih sehat. Nah, dari sini kita baru bisa menentukan iklan kita efektif atau tidak gitu. Nah, bagaimana menentukan iklan efektif atau tidak? Ya ketemu ini dulu. Nah, setelah ini jalan, kita evaluasi. Nah, ya kita jalanin iklan, nanti berkata kunci dievaluasi. Ya, dievaluasi. Ya silakan teman-teman kalau ada pertanyaan langsung langsung tanya aja biar nanti saya jawab. Nah, jadi ketemu ya, kita harus ketemu gitu kan di tiap tiap angkanya. Nah, contoh. Nah, kalau di kami gitu kan eh, itu tadi selama konversinya bagus, marginnya oke, kita iklankan. Ya, kan ada yang konversinya bagus tapi marginnya nggak oke. Kalau diiklankan malah rugi. Nah, balik lagi itu kalau nggak ngerti produknya, nggak ngerti modalnya nggak bisa jawab. Kita patokannya gitu. Nah, ini salah salah satu iklan gitu ya yang sudah kita rapiin datanya dan kita hilangkan kata kuncinya. Nah, di sini kita itu harus tahu berapa standarisasi di tiap kolom yang ada di sini. Dan ini beda-beda tiap kategori ya. Walaupun ada patokan angkanya. Ya, berapa konversi minimal, berapa tingkat konversi, kemudian berapa biaya per konversi. Dan di sini ada langsung dan tidak langsung. Lah langsung tuh yang membawa orderan lain ya. Ya, kemudian produk terjual berapa. Nah, lalu omset berapa, kemudian biaya berapa. Nah, disinilah nanti kita akan melihat, oh di kata kunci apa sih yang efektivitas iklannya paling bagus, ROAS-nya paling kecil. Nah, yang dipertahankan adalah kata kunci ini, gitu kan. Setelah, setelah dipertahanin di kata kunci ini, nah biar kita bisa tayang di sini, itu perlu di posisi berapa nih, biar iklannya makin eh, bagus. Misalnya di posisi 12, efektivitas iklan saja sudah 30 kali lipat dengan ROAS cuma 3% gitu. Berarti ini makin kecil makin bagus, makin besar makin bagus. Oh, berarti kalau ini saya naikkan posisi rata-ratanya, ini saya makin naik atau tidak gitu. Ya, ke kanannya tentu saja makin bagus. Nah, hal ini nanti ya teman-teman akan kita bahas di Bandung besok Sabtu tanggal 26 ya, jam 9 sampai jam 5. Dan setelah itu teman-teman akan mendapatkan mentoring melalui Zoom ya dan one on one ya. Jadi langsung sama saya dan boleh ngajak tim ya ketika Zoom tersebut ya, supaya timnya bisa bantu jagain. Dan spesial buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini, 5 orang tercepat harganya 1.250.000 dan workshop cuma sehari karena kita akan banyakin nanti di mentoringnya. Buat teman-teman yang pengen untuk join ya dari Bandung sekitarnya bisa hubungin CS Creatify ya. Seperti itu. Silahkan kalau ada pertanyaan, mumpung belum, nggak usah lama-lama, 1 jam saja yang penting maksimal. Bisa tanya jawab. Kurang lebih kayak tadi ya. Oke. Harga per produk pakai harga kemudian. Oh, biaya per klik jangan pakai harga rekomendasi ya itu hanya memperkaya marketplace tapi belum tentu memperkaya kita. Ya, jadi biaya per klik tadi nanti lihatnya dari sini. Ya, dari rumus
Pak atau CPC ini tadi. Ya, sebenarnya ketika kita setting 3.500 belum tentu habis 30.500, tetapi ngelihat dari rumus ini. Oke. Jadi saya lihat dari sini dulu ya. Ini kan nggak semua habis 5.000 misal. Itu hanya batas maksimal kalau kita pengen dapat traffic besar. Jadi kalau dapat pengunjung besar, kuncinya naikin biaya per klik dan juga modal hariannya. Nah, kemudian pertanyaannya selanjutnya, akun baru bisa langsung iklan? Bisa. Minimal upload satu produk. Tetapi kalau tokonya nggak bagus, ya tadi ya, tampilan toko, kemudian foto video, eman-eman atau rugi kalau kita iklankan langsung. Mending sabar aja, nata tokonya, konsep tokonya, harga, live, dan sebagainya, baru kita seriusi iklannya. Walaupun juga ada yang kita iklanin. Cuma untuk kompetisinya lihat-lihat kompetitornya seperti apa. Oke, ada lagi. Nanti boleh tanya juga di grup. Saya ada di grup webinar marketplace. Nomor saya ada di situ ya, 0813 9229 7676. Di nomor. Konversinya besar tapi traffic kecil. Oh, kenapa traffic kecil? Nah, pertanyaannya konversinya udah bagus, trafficnya kecil. Nah, kalau pengen naikin traffic berarti kan nambah nambah iklan kan ya sama modal harian. Ya, modal harian nanti akan memperbesar traffic dari iklan otomatis. Terus nambah kata kunci sama nambah produk. Nah, kalau konversi di atas 3%, ya ya bagus gitu kan. Tapi balik lagi ada bisnis model yang harus rugi di awal. Ya nggak rugi. Untuk contoh parfum. Parfum eh, itu jualan produk kecil-kecil dulu. Iklannya akan besar mahal di awal, tapi repeat order di bulan depan, iya ya, produk besar apa tadi saya lupa ya. Jadi kok lupa ngomong apa? Ya jadi kalau pengen memperbesar traffic, biasanya yang kami lakukan adalah uh, menaikkan modal harian 2 kali lipat, 2 kali lipat. Jadi biasanya 25 ke 50, 50 ke 100 dan seterusnya sampai kalau nggak pernah boncos tanpa batas, gitu kan. Terus yang selanjutnya adalah nambah biaya per klik, gitu kan, biar posisinya naik, gitu kan. Tapi dilihat udah mentok atau belum. Terus yang ketiga nambah kata kunci, yang keempat nambah produk, itu naikin bisa aja ketika kita nambah produk nggak beli produk yang lain sehingga rata-rata masukin keranjangnya naik, kemudian omsetnya juga jadi naik gitu ya. Ya, terus kalau konveksi tinggi, traffic rendah, ya selama sehat ya. Ya, kita kan ketika usaha harus ngukur kalau buat diri kita masih cukup, alhamdulillah. Tapi kalau udah punya tim, ada beberapa bisnis yang nggak cukup. Kalau hanya ngandalin, kadang-kadang perlu memperbesar traffic itu karena timnya makin besar. Kemudian maksimal satu produk berapa kata kunci? Kalau di Shopee 200, kalau di Tokopedia 50, di Bukalapak 10, di Lazada 50. Ya Blibli saya lupa gitu kan. Jarang soalnya klien masuk Blibli sama Bukalapak. Ya. Nah, tapi biasanya di awal kita pakai 5 sampai 10 aja. Biar nggak kaget gitu ya. Kalau baru pertama kali ngiklan 5 sampai 10 yang paling mendekati, nanti pakai pencocokan luas dengan biaya terendah. Nanti kita lihat dapat posisi atau tidak, lalu di kata kunci apa yang bagus, ya nanti di tiap kolom tadi kita bikin standarisasinya. Dan itu yang harus dijaga sama tim supaya kalender pola iklannya jadi jalan ya. Kalender pola iklan. Ya sampai ketemu pola iklannya teman-teman, itu closingnya jam berapa. Nah nanti bikinlah seperti ini ya. Ya pekan 1 bulan apa, ya closingnya jam apa sampai ketemu. Seperti itu. Tapi kalau nggak apa-apa, yang penting ngapalin sih polanya. Jadi nggak mudah nyalain yang namanya
algoritma dan kompetitor dan sebagainya. Kalau memang tren produknya ya kayak gini. Oke. Nah, jangan iklan. Enggak juga. Kalau di kami Lazada juga ada yang bagus sih. Kalau Lazada tuh polanya gini, polanya kita bikin iklannya itu pilih produknya manual, tapi iklannya iklan otomatis, terus buat dua iklan. Grup yang penjualan sama grup yang iklan traffic gitu. Terus satu grup isinya satu produk. Itu di kami cara kayak gitu bagus. Karena kalau satu grup isinya banyak produk, budget iklannya terbagi, akhirnya terjadilah boncos karena iklannya nggak maksimal gitu. Kemudian per toko pola iklannya beda-beda. Kalau produknya sama, nggak beda. Yang saya sebut beda-beda ini tadi karena di laptop saya ini ada 3 kategori tadi baju koko ya, yang kemarin waktu login semua ya. Baju koko, vitamin kucing, sama minuman kolagen. Nah, tiga-tiga itu polanya beda karena target marketnya beda. Ya, dan closingnya beda. Ya, kalau yang makanan kucing ya makanan kucing atau vitamin kucing ya orang buru-buru takut nanti kucingnya meninggal misal meninggal mati gitu ya wafat masa gitu ya masa istilahnya gitu ya jadi itu sih yang membedakan iklan FBS Direct Shopee sudah lama nggak jalanin itu ya dulu pernah 2018 2019 dari Shopee landing page terus ada WA ada tombol marketplace gitu iya terus kalau per toko punya produk hero masing-masing. Ya iya, kalau kategorinya beda, misal di toko vitamin kucing itu tadi kolagen untuk kucing, penggemuk dan pelebat kucing. Tapi yang gampang closing justru semprotan kucing yang 1 kali semprot. Itu konversinya paling bagus. Nah, karena kompetisi tiap produk itu beda-beda. Penggemuk kucing, pelebat bulu kucing itu kompetisinya beda. Ya, kemudian obat flu kucing, diare kucing itu kompetisinya beda. Nah, bisa jadi hero atau enggak ya bisa berkompetisi enggak di tiap khasiat dari produk itu. Nah, silahkan nanti dievaluasi kira-kira tiap produk ini bisa kompetisi enggak gitu. Ya, ini kalau cara ngiklan di Shopee kayak tadi ya. Siapin budget kalau di kami biasanya 50 sampai 80 ribu. Ya, kemudian nanti buat iklan baru gak panjang itu. Ya, buat iklan baru kalau mulai dari iklan pencarian gitu. Ya, mulai dari iklan pencarian, kemudian nanti ya, pilih iklan produk, modal tadi 50 sampai 80, dilihat dari grafik, periode tanpa batas, produknya satu-satu, pilih yang konveksinya paling bagus, kemudian otomatisnya tetap nyala, saya langsung jalan dua-duanya, otomatis manual, nanti dievaluasi, kalau memang bagusnya otomatis, manualnya bisa dimatiin semua. Tapi kalau dua-duanya bagus, efektivitas iklan dan ACOS-nya masuk, ya ini dua-duanya dipertahanin gitu ya. Seperti itu aja iklannya. Yang yang menantang adalah nanti ketika membaca data iklan, gitu kan. Terus kalau iklan toko ada otomatis manual itu sama, gitu kan. Ya, yang menantang itu adalah membaca data-data yang ada di sini. Ya, kenapa ada produk bagus di sini sampai ada yang 4 juta per hari dan sebagainya, tapi kok nggak habis. Nah, balik lagi yaitu dari keputusan ketika baca data iklan. Nah, harapannya nanti teman-teman bisa saya ikut ya yang di Bandung ya tanggal 26 di Jakarta tanggal bulan depan ya Jakarta itu berarti Oktober ya Oktober tanggal 28 kemudian nanti September ya September tanggal saya lihat jadwalnya silahkan nanti bisa ikut di Bandung atau di Jakarta atau di Surabaya atau pas di Jogja Jakarta 23 September kemudian Jogja itu November ya.
24 November, Surabaya 28 Oktober ya. Silahkan nanti mana yang paling nyaman buat teman-teman. Evaluasi bisnis setiap hari. Makanya itu tadi, setiap hari ketika kita ngiklan itu yang kita lihat pertambahan keranjang belanja gitu kan. Berapa sih kata-kata pertambahan keranjang belanja kita setiap hari? Nanti kita broadcast di tanggal kembar dan tanggal gajian yang paling minimal gitu. Oke, seperti itu teman-teman, ada lagi. Nanti silakan lanjut di grup. Ya, itu ada nomor saya. Kalau pengen PowerPoint-nya, checklist-nya itu saya kirim di grup itu biasanya. Oke, KPI-nya beda-beda, Mas. Ya, balik lagi tadi data tadi yang di-download sendiri, terus dibuat sendiri ya, dibuat sendiri. Jadi misalnya saya acosnya 5 tadi ya, acos 5 gitu. Itu belum tentu di teman-teman acosnya harus 5. Ya, buat teman-teman yang mau mau PowerPoint terus kemudian checklist dan sebagainya bisa save nomor WA saya yang ya 0813 9229 7676 yang ada di grup itu. Nah, jadi save nomor WA saya. Atau yang ini juga boleh. Nanti saya kirim via Japri aja ya, biar teman-teman mau Japri ke web ya. Soalnya kalau nggak gitu bisa ke grup ya. Ini tak kasih lewat WA aja. Kalau lewat Zoom kayak gini tuh hilang linknya. Saya punya 2 nomor nih. Nomornya cantik semua. Nanti minta aja KPI sama PowerPoint sama checklist. Ya di ini. Begitu teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan nanti checklist, PowerPoint itu bisa. Teman-teman save nomor ini kemudian Japri ya. Semua saya yang megang, saya langsung. Sampai saat ini seperti itu. Ke depan walau alam. Kalau banyak yang tanya, kemungkinan saya. Kalau tim ini saya 2 nomor ini ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya tunggu kehadirannya di pelatihan-pelatihan untuk dan cuma sehari aja biar teman-teman waktunya nggak kebuang banyak ya materi-materi praklas berupa video tutorial mengenai optimasi toko ya. Kemudian campaign dan sebagainya udah ada. Untuk live juga ada sendiri. Kita benar-benar fokus bahas iklan, terutama Shopee, kemudian Tokopedia, terus sore sesi terakhir itu Zelo waktunya cukup. Kalau nggak ada, semua udah ada rekamannya. Terima kasih atas waktunya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu WA-nya dari teman-teman semuanya. Oke, sudah pada masuk ini. Terima kasih teman-teman. Cek tes. Hmm.
Saya tunggu ya teman-temannya.